Setelah turun dari motor, anak kecil itu lari, tapi larinya ini mundur sambil tangannya melambai-lambai ke arah Dito. "Sini om, ayo cepet, sini om, ayo cepet masuk." Dan yang membuat Dito ini kaget, begitu anak kecil itu sampai di pintu rumahnya Mbah Suryo, muka si anak kecil itu tiba-tiba menghitam. Dan dari matanya keluar banyak sekali darah. "Dek, kakinya yang anteng ya, nanti kursinya goyang terus." Begitu anak kecil ini nengok ke arah Pak Warso, saat itu juga Pak Warso ini langsung teriak. Ternyata muka anak kecil itu hitam dan matanya ini keluar darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Dian. Dian menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialami suaminya, di mana suaminya Dian ini menjadi tumbal sekaligus pelaku pesugihan tukar guling. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Oke, di sekitaran tahun 2007, waktu itu Dian ini udah menikah, sebut aja nama suaminya ini Dito. Mereka tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, mereka juga udah punya anak satu, sebut aja namanya Rizal. Dan Rizal ini masih berusia 5 tahun. Untuk menghidupi keluarganya, waktu itu Dito ini bekerja sebagai tukang parkir. Dia bekerja di salah satu pasar yang ada di daerahnya, sedangkan Dian fokus jadi ibu rumah tangga. Nah, keseharian Dito yang jadi tukang parkir itu membuat Dito semakin banyak kenalan, yang rata-rata mereka itu berasal dari daerah lain. Seiring berjalannya waktu, Dito ini mengenal seorang laki-laki, sebut aja namanya Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini emang usianya udah tua, jauh di atasnya Dito. Dan Pak Slamet ini adalah orang yang suka sekali dengan benda-benda klenik. Pernah suatu ketika, Pak Slamet sama Dito ini ngobrol. Mereka ngobrol di area parkir. Beberapa menit di saat mereka ngobrol, tiba-tiba Pak Slamet ini nyinggung masalah pesugihan. Nah, mendengar kata pesugihan, Dito ini penasaran. Emang pesugihan benar-benar ada toh, Pak? Loh, kamu ini gimana? Yo ada toh. Tapi kalau pesugihan pasti ada tumbalnya ya Pak. Setelah itu Pak Slamet ini cerita banyak hal tentang pesugihan. Dan ada satu jenis pesugihan yang membuat Dito ini tertarik, yaitu pesugihan tukar guling. Jadi menurut Pak Slamet, pesugihan jenis itu adalah pesugihan yang paling banyak dicari orang. Selain ritualnya mudah, pesugihan itu nggak mengikat pelakunya seumur hidup. Yang jelas ketika ada orang yang ditumbalkan, pasti akan mendapat ganti uang yang nominalnya nggak sedikit. Nah, beberapa hari setelah itu, hubungan antara Dito dengan Pak Slamet ini semakin dekat.
Hingga suatu ketika Pak Slamet ini datang ke rumahnya Dito. Jadi waktu itu sekitar jam 7 malam, karena Dian sebelumnya nggak tahu gitu ya Pak Slamet itu siapa. Akhirnya Dian ini tanya ke suaminya, "Loh mas, itu siapa?" "Oh itu Pak Slamet dek." "Emang ada urusan apa?" "Jadi gini dek, Pak Slamet itu orang yang tahu tentang pesugihan. Rencananya aku sama Pak Slamet itu mau nyari seorang dokter dek." "Hah? Dokter? Maksudnya gimana ya mas?" "Bahasanya Pak Slamet emang kayak gitu dek. Jadi bukan dokter kesehatan, tapi dukun yang bisa menjembatani ritual pesugihan tukar guling." Mendengar keterangan dari suaminya, Dian ya langsung kaget gitu kan. "Kamu ini apa-apaan sih mas? Pesugihan itu bahaya. Harus ada yang ditumbalkan." "Shh, dah, diam dulu. Nanti aku jelasin." Setelah itu Dian ikut nimbrung di ruang tamu untuk mendengar obrolan suaminya dengan Pak Slamet. Nah, di tengah mereka ngobrol, Pak Slamet ini bilang kalau dia udah mendapat info tentang dokter yang bisa memproses pesugihan tukar guling itu. Jadi di salah satu daerah ada seorang dukun, sebut aja namanya Mbah Karso, dan untuk melakukan ritual itu harus ada mahar sebanyak 1 juta. Menurut Pak Slamet, Mbah Karso ini udah sering membantu orang-orang yang mencari pesugihan, dan rata-rata mereka semua pada berhasil. Mendengar keterangan dari Pak Slamet yang seakan-akan meyakinkan, Dito ini juga semakin yakin untuk melakukan ritual itu. "Terus, untuk ritualnya gimana ya Pak? Kamu nanti bawa uang 1.500.000, yang 1 juta buat mahar, yang 500 buat transport sama makan. Untuk anak yang ditumbalkan langsung dibawa apa gimana Pak?" "Nggak usah, kamu cuma bawa fotonya aja." Nah waktu itu Dian ini langsung nyaut, "Maksudnya gimana ya? Kok ada tumbal anak? Mas, kamu jangan aneh-aneh loh." "Dek, udah kamu diam dulu. Nanti aku jelasin semuanya." Setelah itu Pak Slamet ini tanya, "Loh, istrimu belum dikasih tahu toh?" "Udah Pak, tapi baru sebagian." Saat itu juga Pak Slamet ini menjelaskan ke Dian tentang tumbal dan ritual pesugihan itu. Tapi setelah dijelaskan, Dian ini langsung nangis. Rizal yang waktu itu masih nonton TV, tangannya ditarik dan diajak masuk ke kamar. Waktu itu Dian nggak nyangka kalau suaminya berencana untuk menumbalkan anak demi pesugihan. Malam itu pun berlalu. Beberapa hari setelah itu, dengan bekal tabungan yang cukup gitu ya, akhirnya Dito sama Pak Slamet ini pergi ke rumah Mbah Karso untuk melakukan proses pesugihan itu. Nah, sesampainya di rumah Mbah Karso, waktu itu kurang lebih jam 9 malam, Mbah Karso mengeluarkan ubur rampe yang udah dipersiapkan. Di situ ada beberapa minyak, bunga-bungaan, dupa, sama kemenyan. Setelah itu Dito ngasih uang mahar 1 juta untuk mengganti semua ubur rampe itu. Nah, beberapa saat setelah itu, ritual itu pun dimulai. Ritual itu dilakukan kurang lebih setengah jam. Tapi setelah ritual itu udah selesai, Mbah Karso ini bilang, "Aduh mas, kamu ini udah ikhlas apa belum kalau anaknya mau ditumbalin?" "Saya udah ikhlas mbah." "Enggak, kamu belum ikhlas, saya tahu kok. Padahal tadi mau berhasil loh." "Nah terus gimana mbah?" "Ya ritual ini berarti gagal. Kalau mau ritual lagi, harus di lain hari mas." "Berarti harus ada mahar lagi ya mbah?" "Iya, karena ubur rampe ini udah pernah dibuat ritual, jadi nggak bisa dipakai lagi." "Ya udah, besok lagi kalau mau ritual, harus yang ikhlas ya mas." Akhirnya Dito sama Pak Slamet ini pulang tanpa mendapatkan hasil. Nah sesampainya di rumah, Dian waktu itu masih marah. Dia nggak mau ngomong sama suaminya. Dan kurang lebih 2 hari setelah itu, dengan sisa tabungan yang ada gitu ya, Dito ini pengen melakukan ritual itu lagi. Nah di saat ritual yang kedua itu udah dilakukan, lagi-lagi Mbah Karso ini bilang kalau Dito sebenarnya belum ikhlas untuk menumbalkan anaknya, sehingga ritual itu gagal lagi. Singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah itu, Dian yang tadinya mau belanja untuk keperluan dapur, giliran minta uang ke suaminya, Dito ini udah nggak punya uang. "Loh, kamu ini gimana sih mas? Terus tabungan yang 3 juta itu kemana?" "Udah habis deh, buat ritual kemarin." "Oh alah mas, kamu itu dibohongi sama Pak Slamet. Terus gimana kalau udah kayak gini?" Setelah mendengar omelan dari istrinya, Dito ini langsung pergi ke pasar untuk jadi juru parkir seperti biasa.
Nah, beberapa saat setelah itu, Dito ini nyamperin salah satu teman juru parkir yang ada di sana. Sebut aja namanya Andre. Andre, kamu ada uang nggak? Aku mau pinjem nih. Loh, kemarin bilangnya tabunganmu banyak. Gimana sih? Udah habis, Andre. Lah, kok bisa? Lagian uangku udah sama ibuku tuh. Wah, jangan-jangan kamu kena tipu Pak Selamet ya? Ternyata Andre dan beberapa orang yang ada di daerah pasar itu udah pada tahu siapa Pak Selamet sebenarnya. Jadi Pak Selamet ini emang udah biasa nipu orang dengan cara menyalurkan pesugihan. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika, waktu itu sekitar jam 12 siang, di saat Dito nungguin parkiran, tiba-tiba ada seorang kakek tua. Kakek itu berpakaian serba hitam. Dia nyamperin Dito. Nek kowe pengen pesugihan, moro wae neng dukun iki. Jadi sambil ngomong kayak gitu, si kakek ini sambil ngasih sobekan kertas ke Dito, yang di situ ada tulisan alamat seorang dukun. Loh, niki nopo mbah? Nah, setelah ngelihat kertas yang udah dipegang, begitu pandangan Dito kembali ke kakek itu, tiba-tiba kakek itu udah nggak ada. Wah, itu kakek siapa ya? Kok tahu kalau aku nyari pesugihan? Kejadian siang itu membuat Dito ini kepikiran kalau mungkin kakek itu adalah petunjuk buat dirinya. Akhirnya kertas itu dikantongin sama Dito. Beberapa hari setelah itu, di saat Dito ini tidur, dia mimpi, dan gambaran di mimpi itu, Dito ini udah jadi orang yang sangat kaya. Rumahnya besar, uangnya juga banyak, dan di mimpi itu ada sosok kakek yang sebelumnya pernah ketemu Dito di pasar. Seiring berjalannya waktu, hampir sering Dito ini didatengin sosok kakek itu. Seakan-akan kakek itu mengajak Dito untuk datang dan melakukan ritual pesugihan. Nah, hingga akhirnya Dito ini berencana untuk datang ke alamat dukun yang sebelumnya udah dikasih sama kakek itu. Tapi begitu mau nyari sobekan kertas itu, Dito ini lupa kalau kertas itu masih berada di kantong celananya. Sedangkan celana itu udah sering dicuci sama istrinya. Setelah itu Dito ini langsung nyari celananya. Begitu udah ketemu sobekan kertas itu, tulisan alamatnya ini udah nggak begitu jelas. Waduh, nek kayak gini terus gimana cara bacanya? Akhirnya dari pagi sampai sore, Dito ini nyocok-nyocokin nama daerah yang ada di kertas itu. Singkat cerita, setelah udah paham dengan tulisan alamat itu, keesokan harinya Dito ini nekat untuk datang ke rumah dukun itu. Nah, kurang lebih 4 jam perjalanan, di saat Dito ini udah tanya ke banyak orang gitu ya. Anehnya, nggak ada satupun orang yang tahu dengan alamat itu. Waktu itu Dito ini udah putus asa, dia mau pulang, tapi sebelum pulang, karena udah lapar gitu kan, akhirnya Dito ini nyari makan di salah satu warung yang ada di situ. Beberapa menit setelah makan, begitu mau naik motor untuk jalan pulang gitu ya, tiba-tiba Dito ini disamperin sama anak kecil. Om, baru nyari alamat ya? Oh, iya ini dek, dari tadi nggak ada yang tahu alamat ini. Emang nama desanya apa ya om? Desa Gedang Sari dek. Oh, Gedang Sari, aku tahu om. Setelah itu anak kecil ini ngasih tahu jalan menuju ke desa Gedang Sari. Tapi karena desa itu masih jauh daripada nyasar lagi gitu kan, akhirnya anak kecil itu diajak dan disuruh nganterin Dito sampai ke desa Gedang Sari. Nah, beberapa menit setelah jalan, Dito ini memasuki jalan yang kanan kirinya itu hutan. Gak lama setelah itu, anak kecil yang diboncengnya ini minta berhenti. Om, berhenti dulu om, aku mau kencing. Nah, di saat Dito udah berhenti, anak kecil itu langsung lari menuju ke salah satu pohon yang ada di sana. Jadi posisinya anak kecil itu kencing di balik pohon yang jaraknya dari Dito ini kurang lebih 7 meter. Waktu itu Dito belum punya pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Tapi setelah ditunggu sekitar 15 menit, nggak tahu kenapa, anak kecil itu belum juga keluar. Akhirnya Dito ini kepikiran, takut terjadi sesuatu dengan anak kecil itu. Tapi begitu dipastikan di balik pohon, anak kecil itu udah nggak ada. Saat itu juga Dito ini mulai ketakutan. Wah, jangan-jangan anak itu bukan manusia kali ya. Akhirnya Dito waktu itu langsung buru-buru naik motor. Begitu motornya putar balik, tiba-tiba di depannya Dito ini ada sosok kakek yang selama ini datang di mimpinya.
Loh, arep nang ndi le? Kok malah mule? Oh, Mbah, jenengan yang dulu ngasih alamat ini ya? Iya le, nek kowe pengen pesugihan, kui omahe nang kono. Nah, di saat tangan kakek itu nunjuk ke salah satu arah, begitu Dito ini nengok ke arah yang sama, ternyata kurang lebih jarak 50 meter, di sana udah ada satu rumah yang bangunannya itu sangat megah. Waktu itu Dito ini ya bingung gitu kan, perasaan tadi di sana nggak ada rumah loh. Nggak lama kemudian, kakek itu nyuruh Dito untuk segera datang ke rumah itu. Dengan perasaan yang masih bingung, akhirnya Dito ini jalan dan masuk ke rumah itu. Jadi bangunan itu seperti terbuat dari emas. Di sana banyak hiasan dinding yang salah satunya ada foto anak kecil yang mukanya mirip sosok anak kecil yang tadi nganterin Dito. Gak lama setelah itu, dari dalam ruangan tiba-tiba muncul sosok dukun yang ternyata dukun itu adalah kakek yang tadi. Loh, Mbah, jenengan tadi kan masih di luar. Wes, kowe ora usah bingung. Jenengku Mbah Suryo. Aku wis ngerti apa sing mbok karepke. Apa kowe ikhlas nek anakmu sing dadi tumbale? Ikhlas, Mbah. Setelah itu Dito ini ngasih fotonya Rizal ke Mbah Suryo untuk media pengambilan tumbal. Beberapa menit kemudian dari belakangnya Mbah Suryo tiba-tiba muncul dua sosok perempuan cantik. Mereka pakai gaun warna hijau sambil memegang peti yang terbuat dari kayu. Lalu peti itu ditaruh di depannya Mbah Suryo. Le, iki ono peti loro. Sing siji ono duwite, sing siji meneh ora ono apa-apane. Setelah itu Mbah Suryo meletakkan fotonya Rizal di dalam peti yang kosong itu. Kemudian peti itu dibawa sama dua perempuan tadi masuk ke dalam ruangan. Sedangkan peti yang satunya diserahkan ke Dito untuk dibawa pulang. Nah, begitu Dito ini buka peti itu, lokasi yang tadinya di dalam rumah, tiba-tiba Dito ini udah berada di samping motor dan posisinya dia duduk di pinggir jalan. Jadi rumah sama Mbah Suryo ini udah nggak ada. Waktu itu Dito ya sangat kebingungan gitu kan. Loh, terus aku disuruh ngapain? Pesugihan itu gimana? Gak lama setelah itu muncul sosok anak kecil yang tadi. Jadi si anak kecil itu datang sambil ngasih bungkusan kain warna hitam. Om, kata Mbah Suryo, uang ini disuruh bawa pulang. Nah, mendengar kata uang, bungkusan itu langsung dibuka sama Dito. Dan betul, di dalam bungkusan itu ternyata banyak uangnya. Wah, ini nih yang namanya pesugihan. Gak kayak si Selamat itu. Akhirnya uang itu dibawa sama Dito, sedangkan anak kecil yang tadi nggak tahu perginya kemana. Tahu-tahu hilang gitu aja. Singkat cerita, sesampainya di depan rumah, waktu itu sekitar jam 5 sore, Dito ini langsung kaget begitu ngelihat di rumahnya ini udah banyak orang. Maaf, Pak, Bu, ada apa ya? Loh, Mas Dito ini dari mana? Itu anaknya meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kurang lebih jam 1 siang, di saat Rizal ini baru main di depan rumah, tiba-tiba dia kayak orang ketakutan. Setelah itu badannya Rizal ini kejang-kejang, dan gak lama kemudian Rizal ini meninggal dunia. Nah, kurang lebih 3 hari setelah kepergian anaknya, Dito ini baru memperlihatkan uang dari hasil pesugihan itu ke istrinya. Dek, udahlah, gak usah sedih terus. Gimana gak sedih toh mas? Wong tadinya Rizal ini sehat-sehat aja, kok tahu-tahu langsung meninggal. Ya udah, ikhlasin aja. Coba ini dihitung, ada berapa uangnya? Loh mas, ini uang dari mana? Kok banyak banget? Ini uang dari pesugihan, Dek. Begitu mendengar kata pesugihan, Dian ini langsung marah. Berarti meninggalnya Rizal itu kamu jadiin tumbal ya mas? Shh, udah, aku capek dek jadi orang miskin terus. Nah, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Dian ini mau menikmati hasil dari pesugihan itu. Sedangkan perasaan sedih yang ditinggal anaknya, itu udah dilupakan. Jadi uang hasil dari pesugihan waktu itu ada kalau 300 juta,
Akhirnya dari uang itu, kehidupan mereka semakin glamor, rumahnya direnovasi, dia beli gelang, beli kalung, ada tetangga yang beli mobil juga ikutan beli mobil. Hingga suatu ketika, kurang lebih 1 tahun setelah itu, uang yang mereka miliki ini udah habis. Dek, uang kita udah habis. Gimana dong? Iya ya mas, gak kerasa ya. Tahu gitu, uangnya buat modal usaha aja ya mas. Nah, karena emang udah gak punya uang, akhirnya mobilnya ini dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga sepakat untuk program hamil, yang nantinya di saat anaknya ini udah lahir, anaknya itu mau dijadikan tumbal lagi. Singkat cerita, kurang lebih 1 tahun setelah itu, di saat anak yang kedua ini udah lahir, waktu itu anaknya perempuan, sebut aja namanya Putri. Nah, baru genap usia Putri 2 bulan, Dito sama Dian ini udah merencanakan untuk melakukan pesugihan itu. Mas, kalau mau ritual aku ikut ya. Wah, jangan dek. Nanti yang ngurus jenazah Putri siapa? Oh, iya ya. Beberapa hari setelah itu, di saat Dito udah perjalanan menuju rumahnya Mbah Suryo, Dito ini kebingungan. Secara dulu dia bisa sampai ke rumahnya Mbah Suryo itu dengan bantuan sosok anak kecil. Nah, akhirnya Dito ini memutuskan untuk mencari warung yang dulu pernah dia datangi. Beberapa menit setelah itu, di saat udah menemukan warung itu gitu ya, Dito juga nyempetin makan dulu di sana. Begitu selesai makan, Dito ini dikagetkan dengan sosok anak kecil yang mukanya itu mirip sama Rizal. Udah mukanya sama, suaranya sama, baju yang dipakai juga persis dengan baju yang dipakai Rizal sebelum meninggal. Mau ke rumah Mbah Suryo ya om? Oh iya dek, kamu tahu rumahnya Mbah Suryo? Tahu om, Desa Gedang Sari kan? Ayo aku anterin. Di saat Dito ini boncengin anak kecil itu, perasaan Dito waktu itu udah nggak karuan. Tapi karena emang berangkat dari rumah itu tekadnya udah bulat, sehingga bisa nggak bisa, Dito ini ya berusaha untuk tenang. Nah, beberapa menit setelah itu, sampailah mereka di jalan yang kanan kirinya ini hutan. Tapi suasana hutan itu sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi begitu Dito memasuki jalan hutan itu, banyak sekali sosok yang berpakaian serba hitam. Mereka menundukkan kepalanya dan berdiri di pinggir jalan yang ada di sana. Gak lama kemudian, sampailah Dito ini di halaman rumahnya Mbah Suryo. Setelah turun dari motor, anak kecil itu lari, tapi larinya ini mundur, sambil tangannya melambai-lambai ke arah Dito. Sini om, ayo cepat, sini om, ayo cepat masuk. Dan yang membuat Dito ini kaget, begitu anak kecil itu sampai di pintu rumahnya Mbah Suryo, muka si anak kecil itu tiba-tiba menghitam. Dan dari matanya keluar banyak sekali darah. Nggak lama kemudian, sosok anak kecil itu menghilang. Begitu Dito udah masuk ke dalam rumah, dia ngeliat kalau di dinding rumah itu ada fotonya Rizal yang dulu dijadikan media untuk penarikan tumbal. Dengan perasaan yang lumayan takut karena Mbah Suryo nggak kunjung keluar gitu kan, akhirnya Dito ini manggil-manggil Mbah Suryo. Mbah Suryo, ini saya Dito. Mbah Suryo. Udah dipanggil berkali-kali, Mbah Suryo ini nggak juga keluar. Nah, karena penasaran dengan ruangan-ruangan yang ada di rumah itu, akhirnya Dito ini sambil nyari Mbah Suryo, dia jalan. Begitu masuk ke ruangan yang kedua, tiba-tiba dari arah salah satu ruangan yang ada di sana, itu muncul banyak sekali sosok anak kecil, mukanya hitam. Mereka semua lari dan keluar sambil ketawa. Tapi yang jadi aneh, ada beberapa anak yang larinya itu seakan-akan nabrak kakinya Dito. Cuman, Dito ini nggak kerasa apa-apa. Jadi kayak nembus gitu aja. Nah, nggak lama setelah itu, muncul sosok Mbah Suryo dengan 2 perempuan cantik yang memakai gaun warna hijau. Begitu melihat kedatangan Mbah Suryo, perasaan Dito waktu itu udah mulai tenang. Dan nggak lama kemudian, Mbah Suryo ini duduk di lantai sambil memegang 2 peti yang ada di depannya. Waktu itu Dito sempat menanyakan tentang anak-anak yang ada di sana. Mbah, itu kok banyak anak kecil, anaknya siapa ya Mbah? Oh,
kuwi anak-anake sing wis ditumbalke karo wong tuane. Setelah itu Dito juga menanyakan tentang sosok-sosok berpakaian hitam yang berdiri di pinggir jalan tadi. Tapi di saat menanyakan hal itu, Mbah Suryo ini cuma senyum. Dia nggak jawab pertanyaan itu. Nah, seperti ritual yang sebelumnya, begitu udah dikasih fotonya Putri, lagi-lagi Dito ini mendapat uang yang nominalnya itu kurang lebih 300 juta. Selain itu, uang yang tadinya di dalam peti, tiba-tiba berada di dalam bungkusan. Bungkusan itu kain berwarna hitam. Diikuti juga posisi yang tadinya di dalam rumah, begitu Dito pegang uang itu, tahu-tahu dia udah berada di pinggir jalan. Singkat cerita, di tengah perjalanan pulang, Dito ini masih kepikiran dengan pertanyaan yang nggak dijawab sama Mbah Suryo. Kalau anak-anak tadi itu tumbal, terus banyak sosok-sosok yang di pinggir jalan itu siapa ya? Dan yang jadi aneh, perjalanan pulang yang seharusnya memakan waktu 4 jam, waktu itu perjalanan Dito cuma 1 jam. Dia udah sampai rumah. Nah, sesampainya di rumah, ternyata Putri ini udah meninggal dunia. Jadi di rumahnya Dito ini udah banyak sekali orang, tapi yang jadi pertanyaan warga yang ada di sana, kondisi mukanya Putri ini menghitam. Mas Dito, itu mukanya Putri kok bisa menghitam kayak gitu, kenapa ya? Mbak Dian, itu anaknya kok bisa kayak gitu sih? Keracunan apa gimana? Mas Dito, Mbak Dian, yang sabar ya. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 minggu setelah kepergian Putri, Dian sama Dito ini kembali gelap mata. Mereka beli mobil, beli motor, apa-apa yang dimiliki tetangganya dia juga harus punya. Sampai suatu ketika, kurang lebih 6 bulan setelah itu, uang yang niatnya mau dibuat usaha, tiba-tiba udah habis. Mas, kok kita malah jadi kayak gini ya? Aku juga nggak tahu, Dek. Ya udah, mobilnya dijual aja toh, Mas. Malu, Dek, sama tetangga. Baru aja beli mobil, masa mau dijual lagi? Lah terus gimana, Mas? Uang kita udah habis. Nah, lama-kelamaan karena mereka juga nggak kerja, akhirnya dengan terpaksa Dito ini mengalah dan menjual mobilnya untuk buka usaha warung makan. Seiring berjalannya waktu, di saat udah mulai buka warung makan, nggak tahu kenapa banyak sekali pembeli yang mereka itu selalu melihat penampakan sosok anak kecil. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, ada salah satu tetangga, sebut aja namanya Pak Warso. Nah, di saat Pak Warso ini baru makan di warungnya Dian, tiba-tiba di sampingnya itu muncul sosok anak kecil. Anak kecil itu duduk sambil kakinya digerak-gerakin. Nah, dengan seperti itu, karena model kursi yang ada di warungnya itu memanjang, sehingga Pak Warso ini merasa terganggu. Setelah itu anak kecilnya ini ditegur sama Pak Warso. Dek, kakinya yang anteng ya, nanti kursinya goyang terus. Begitu anak kecil ini nengok ke arah Pak Warso, saat itu juga Pak Warso ini langsung teriak. Ternyata muka anak kecil itu hitam dan matanya ini keluar darah. Nah, di waktu yang bersamaan, sosok anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Beberapa bulan setelah itu, karena nggak ada pembeli gitu ya, akhirnya warung makan milik Dian ini tutup, alias bangkrut. Hari-hari pun berlalu, lama-kelamaan, beberapa asetnya Dito ini udah dijual. Beberapa kali usaha juga selalu bangkrut. Hingga suatu ketika, Dito sama istrinya ini pengen program hamil anak ketiga, yang nantinya akan ditumbalkan lagi. Tapi setelah setiap hari begituan gitu ya, sampai kurang lebih 1 tahun, Dian ini nggak kunjung hamil. Mas, terus gimana? Udah 1 tahun loh. Gimana ya, Dek? Aku juga bingung. Apa rumah ini kita jual aja ya, Dek? Lah kalau dijual, nanti kita tinggal di mana, Mas? Ya kita beli rumah yang kecil aja nggak apa-apa, Dek. Singkat cerita, beberapa minggu setelah itu, rumah mereka yang paling bagus saat itu akhirnya dijual dan mereka beli RSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Nah, dengan sisa uang yang ada, Dito sama Dian ini buka usaha lagi. Waktu itu mereka nyoba bikin makanan ringan, kemudian dipasok ke warung-warung yang ada di daerahnya.
Tapi di saat usaha itu dijalani kurang lebih 2 bulan, nggak tahu kenapa sering sekali ada teror yang membuat Dito ini ngerasa ketakutan. Jadi waktu itu sekitar jam 3 dini hari, di saat Dito sama istrinya ini baru bungkusin makanan, karena jam 7 pagi makanan itu harus di-storein ke warung-warung gitu kan. Nah, di saat bungkusin makanan itu, tiba-tiba Dito ini denger ada suara tangisan anak kecil yang suaranya itu berasal dari depan rumah. Dek, kamu denger ada suara anak kecil nangis gak? Mas, gak usah nakut-nakutin kayak gitu deh. Bukan gitu deh. Maksudnya, kamu itu denger suara tangisan itu enggak? Kira-kira anaknya siapa ya? Mana sih mas? Aku nggak denger apa-apa kok. Mosok sih dek? Wong kenceng kayak gini kok. Bener mas, aku nggak denger apa-apa. Setelah itu Dito ini buka pintu depan untuk memastikan itu suara tangisan siapa. Nah, beberapa detik setelah buka pintu, tiba-tiba Dito ini ngeliat kalau di pojokan halaman rumahnya ada sosok anak kecil, mukanya hitam, sambil tangannya ini gendong bayi. Melihat sosok itu, Dito ini langsung ketakutan. Dek, itu kok ada anak kecil sambil gendong bayi ya? Tapi kok mukanya hitam semua? Dan begitu dipastikan sama Dian, sosok itu udah nggak ada. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika, karena Dito selalu mendapat teror anak kecil itu, akhirnya Dito ini mengalami gangguan jiwa. Dan sampai saat ini masih hidup apa enggak, yang jelas keberadaan Dito nggak ada yang tahu. Sedangkan Dian ini udah menikah lagi dan dikaruniai 2 orang putra. Oke, itulah cerita kiriman dari Dian. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.